Haleluya. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saya berdoa biar hari ini kita menikmati kebersamaan bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nah saudara, hari ini sebelum saya sharing buat setiap kita, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang saya sharingkan hari ini menjadi berkat buat setiap kita, memberikan sesuatu dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Terima kasih buat anugerahmu yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang kami hadapi. Kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Engkau ada buat kami di segala situasi ya Tuhan yang kami hadapi. Tuhan, kami bersyukur karena kalau hari ini kami boleh ada, ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami terus belajar menjadi lebih baik Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Hari ini kami akan sama-sama belajar firman-Mu, kami akan sharing bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami roh hikmat dan wahyu, kami buka hati kami buat Engkau. Biar Roh Kudus Engkau berbicara buat setiap kami, supaya semua firman ini bukan kami terima dengan akal budi kami, tapi kami terima dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita lihat dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Di sana firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang memberikan hidup kita untuk dibaptis di dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tetapi setiap kita adalah milik Kristus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan-keturunan Abraham yang berhak untuk menerima setiap janji yang diberikan Tuhan pada Abraham. Nah saudara, saya ingin jelaskan buat setiap kita malam hari ini bahwa saya dan saudara, kita adalah orang-orang Israel secara rohani, saudara. Keturunan dari Abraham itu adalah Ishak dan Yakub yang adalah bangsa Israel. Dan saudara, berbicara tentang janji Allah buat Abraham, sebenarnya janji yang paling besar buat Abraham adalah lewat keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang diberikan Allah buat setiap kita. Yang terbesar itu bukanlah keuangan, bukan finansial, bukan kesehatan, tapi keselamatan. Tuhan berjanji kepada Abraham lewat keturunannya, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa di muka bumi akan memperoleh keselamatan. Dan saudara, itu terbukti hari ini saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani, kita adalah keturunan-keturunan Abraham yang dilahirkan kembali ketika kita memberikan diri kepada Yesus Kristus. Kita percaya di dalam hati dan mengakui Dia dengan mulut kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberikan diri kita untuk dibaptis, mati bersama-sama dengan Dia, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, buat setiap kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Firman Allah ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, ketika kita ada di dalam Kristus, maka hidup lama kita, nature kita yang kita bawa dari nenek moyang kita, mungkin seperti saya, orang Manado, saudara mungkin ada yang orang Batak, ada yang orang Jakarta, saudara ada yang dengan budaya-budaya yang saudara bawa. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita memiliki satu budaya, yaitu budaya kerajaan Allah. Kita hidup dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, dan kita hidup dengan nilai-nilai yang baru, bukan lagi nilai-nilai Yunani, bukan nilai-nilai Yahudi, tapi kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Nah di dalam Yesus, saya dan saudara, kita adalah ahli waris dari setiap janji Allah kepada Abraham. Saudara tahu ada janji yang luar biasa buat setiap kita, yaitu keselamatan. Keselamatan itu berbicara bukan hanya kita dipindahkan dari kerajaan gelap dan dimasukkan ke dalam kerajaan yang terang, atau kita sering mendengarkan orang bilang keselamatan adalah kita tidak masuk neraka. Saudara tahu arti dari keselamatan yang sesungguhnya adalah adanya kebersamaan antara kita dengan Tuhan. Kita bisa menikmati yang namanya koinonia, persekutuan antara kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi pegangan kita, itu yang menjadi pengharapan kita setiap hari. Nah saudara tahu, kebersamaan kita, koinonia, persekutuan kita dengan Tuhan, itu adalah keselamatan buat setiap kita. Kehidupan yang kekal yang dimaksudkan Alkitab ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Hidup kekal bukan berbicara soal nanti setelah kita mati, tapi kehidupan yang kekal itu dimulai ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita memiliki kekekalan bersama-sama dengan Dia. Kita memiliki koinonia, ada persekutuan antara kita dengan Tuhan yang bersifat kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Tidak ada yang bisa membuat kasih Allah dari kehidupan kita itu terlepas. Nah saudara, inilah janji Allah yang sangat luar biasa buat setiap kita, bahwa ada janji penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara yang ada di dalam Yesus Kristus.
Nah, saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi hal yang membuat engkau khawatir? Sadarilah bahwa ada persekutuan antara engkau dan Tuhan. Dia berjanji buat setiap kita, orang-orang percaya, bahwa Dia menyertai kita. Dia ada untuk kita dan Dia setia dalam segala perkataannya. Nah, saudara, biar hari ini firman Tuhan ini menguatkan setiap kita bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Manado, tidak ada lagi orang Batak. Kita hidup bukan lagi dengan budaya yang kita bawa dari leluhur kita, tapi kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu nilai persekutuan bersama dengan Yesus Kristus. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin hidup serupa dan segambar dengan Yesus. Kalau Yesus itu murah hati, maka kehidupan kita akan menjadi orang yang murah hati. Kalau Yesus itu mudah mengampuni, maka kita juga akan menjadi orang yang mudah untuk mengampuni. Kalau Yesus datang membawa damai, maka saya dan saudara juga menjadi orang yang membawa damai. Kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus ketika kita mati bersama-sama dengan Dia dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, saya dan saudara adalah mirip Kristus. Kita adalah keturunan Abraham dan kita adalah ahli waris dari setiap janji Allah yang terutama buat kita, yaitu keselamatan, koinonia, persekutuan kita yang kekal bersama-sama dengan Dia.